Selamat malam Pak Arsi. Malam. Kita mulai aja ya Bapak Ibu sekalian. Ya, Nah, ini baik kita Pak. terbatas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam, salam sejahtera buat kita semua. Pada malam hari ini kita akan kuliah kembali pada perkuliahan mata kuliah Strategic Management. Pada topik yang ketiga kita akan membahas tentang strategi tingkat korporasi. Untuk merimen saja pada proses manajemen strategik yang sudah kita pelajari di topik kedua sebelumnya, bahwa di dalam proses manajemen strategik itu kita dihadapkan pada beberapa aktivitas. Ya. Aktivitas yang utamanya adalah semuanya harus mengarah kepada visi dan misi dari perusahaan. Kemudian visi dan misi ini di breakdown ke dalam strategic intent dan strategic mission yang sebelumnya telah dilakukan SWOT analysis ya, di mana SWOT analysis ini dilakukan tujuannya adalah untuk menentukan posisi daripada lingkungan internal maupun eksternal perusahaan, sehingga perusahaan mengetahui sumber daya yang dimiliki, peluang dan ancaman yang dihadapi, yang kemudian nanti dirumuskan dalam sebuah strategic intent dan strategic mission. Berdasarkan strategic intent dan strategic mission ini kemudian dirumuskan strategi dan dilakukan implementasi daripada sebuah strategi. Di mana muaranya semuanya kalau kita ngomong perusahaan, pasti muaranya adalah bagaimana meningkatkan daya saing strategis dari perusahaan dan laba perusahaan bisa meningkat. Di sini strategic intent perlu saya ungkap karena kita di sini akan membahas tentang strategi corporate. Biasanya strategi corporate itu akan muncul di dalam strategic intent perusahaan. Strategic intent perusahaan itu adalah memanfaatkan sumber daya internal, kemampuan dan kompetensi inti untuk mencapai tujuan dalam lingkungan yang kompetitif. Biasanya strategic intent ini menjadi visi yang dijual, menjadi unique selling point daripada perusahaan. Dan biasanya juga strategic intent akan diikuti dengan strategic mission. Strategic mission ini adalah pernyataan tujuan unik dalam lingkup operasi perusahaan maupun lingkup produk maupun pasar. Jadi sebagaimana yang kita ketahui, banyak sekali perusahaan-perusahaan memang menempatkan strategic intent dan strategic mission ini dalam beberapa propaganda promosinya yang disampaikan di dalam promosi perusahaan maupun promosi produk. Nah, dalam kaitannya dengan strategi, maka strategi itu kan ada 3 tingkatan. Tingkat pertama adalah strategi corporate atau korporasi yang akan kita bahas pada malam hari ini, di mana strategi korporasi ini merupakan strategi yang dilakukan oleh manajemen puncak. Jadi di sini pasti akan terkait dengan visi, misi, value perusahaan ya, yang nantinya strategi korporasi ini akan dijadikan sebagai acuan atau pedoman untuk strategic business unit maupun strategic fungsional pada tingkat departemen. Ya. Kalau kita lihat biasanya strategi corporate itu posisinya memang di atas. Jadi yang menyusun itu adalah komisaris, dirut. Ya. Kemudian strategic business units itu ada pada level produk ya. Jadi unit produk. Jadi kalau misalnya perusahaannya memiliki beberapa jenis usaha atau industri, misalnya industri makanan, industri minuman, berarti di sini adalah strategic business unitnya. Kemudian strategic fungsional itu ada terletak pada departemen, ya. Ada departemen produksi, departemen marketing, departemen keuangan, dan biasanya di sini juga akan muncul strategik yang terkait dengan masing-masing departemen. Contohnya misalkan strategic marketing. Jadi ini juga biasanya akan dibahas secara spesifik ya. Terus kaitannya dengan tujuan daripada strategik tadi, bahwa sebetulnya strategik itu tujuannya adalah untuk menciptakan daya saing strategis. Yang dimaksud daya saing strategis ini adalah perusahaan mampu menciptakan sebuah strategi penciptaan nilai. Jadi misalkan kalau
di perusahaan. Salah satu contoh misalkan yang bisa kita lihat Honda itu, ya kan, atau Yamaha mengatakan selalu di depan. Jadi itu menunjukkan bahwa Yamaha menginginkan dia mampu menciptakan nilai teknologinya selalu berada di depan para pesaingnya. Kemudian yang kedua adalah keunggulan bersaing. Itu akan diperoleh jika perusahaan mampu menjadikan banyak aktivitas yang berlainan. Jadi ada sebuah diversifikasi yang dilakukan oleh perusahaan yang semakin membedakan dirinya dengan perusahaan itu akan membuat perusahaan akan semakin mempunyai nilai, ya, semakin lebih baik dibandingkan dengan pesaingnya. Jadi aktivitas-aktivitas strategis itu harus dibangun memang. Nah, itulah yang akan kita bahas pada kali ini pada strategi tingkat korporasi. Apa sih strategi tingkat korporasi ini? Ya, strategi pada tingkat korporasi ini adalah strategi yang menitik beratkan pada pertanyaan jangka panjang atau pencapaian visi jangka panjang. Jangka panjang berarti 5, 10 tahun, 20 tahun ke depan. Ya kan? Strategi ini juga dibuat untuk mengetahui bisnis apa sih yang harus dimasuki oleh perusahaan untuk pengembangan perusahaannya. Ya. Kemudian juga Hollis Montgomery, dia juga mengatakan bahwa perusahaan akan menciptakan nilai melalui konfigurasi dan koordinasi dari aktivitas multi pasarnya. Jadi kalau kita ngomong strategi tingkat korporasi, ini kita bicara tentang multi pasar, ya. Berarti perusahaan bersaing tidak hanya dalam satu pasar, tapi pada beberapa pasar. Misalnya pasar minuman, pasar makanan, ya kan, pasar pakaian. Jadi ini menjadi multi bisnis, ya. Dan bisnisnya biasanya terdiri dari multi bisnis. Contohnya kayak MNC Group tidak hanya bergerak di bidang media, tapi dia juga di finance, di pendidikan dan lain-lain. Sedangkan yang tunggal, yang mono bisnis, contohnya seperti Coca-Cola. Ya, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan, ya. Jadi kalau tunggal lebih spesifik, dia bisa lebih spesialisasi, bisa lebih fokus. Tapi jika satu terancam isu, ya selesai. Dia tidak punya alternatif bisnis yang lain, jadi harus fokus di situ. Nah, dalam proses strategi tingkat korporasi itu terdapat beberapa kegiatan. Salah satunya dalam melakukan strategic profiling. Jadi, strategic profile ini adalah proses untuk menggambarkan sosok perusahaan yang mencakup 3 unsur utama. Ya, ini suatu perusahaan harus mendefinisikan bisnisnya, bagaimana perusahaan bisa mendefinisikan sosok persaingannya, dan bagaimana suatu perusahaan bisa mendefinisikan konsep dirinya. Ya kan? Ketika nanti dia sudah menciptakan itu, maka perusahaan bisa mempropagandakan itu sebagai unique selling point-nya. Contohnya Unilever. Unilever ya kita tahu bahwa dia adalah perusahaan consumer goods yang memiliki standar operasional prosedur dan manajemen yang baik, misalnya gitu. Honda, ya kan, Astra. Itu strategic profiling harus dibangun gitu loh. Kemudian yang kedua, strategi corporate itu juga menggambarkan bagaimana perusahaan mengembangkan suatu strategi portofolio yang tepat untuk berbagai aktivitas perusahaan. Misalkan, berdasarkan analisis portofolio itu, laju pertumbuhan industri alat pertanian senantiasa mengalami penurunan. Jadi, dengan adanya sebuah perusahaan di dalam sebuah industri, maka perusahaan sudah menunjukkan kepada market, pada pangsa pasarnya bahwa apa yang dia lakukan bisa meningkatkan value, ya kan, value dari sebuah industri. Kalau kita bicara tentang strategi tingkat korporasi, itu selalu kita bicara tentang penciptaan nilai diversifikasi yang membedakan perusahaan dengan pesaingnya, ya. Jadi perusahaan berbeda, ada bisa menunjukkan tingkat perbedaan perusahaan baik secara perusahaan maupun produk terhadap pesaing. Nah, ini ada sebuah konsep yang saya kutip dari ini dari UGM. Jadi ketika dibandingkan antara keterkaitan operasional antar bisnis dan keterkaitan secara korporasi. Pada keterkaitan secara korporasi, jika keterkaitan korporasi tinggi,
sedangkan keterkaitan terhadap operasional antar bisnis itu rendah, maka strategi penciptaan nilainya bisa berupa, kalau sama-sama rendah dan tinggi, itu related linkage diversifikasi. Ya kan? Jadi secara operasional itu economic of scope-nya itu cukup tinggi gitu loh. Sehingga perusahaan pada level ini ketika dia menerapkan strategi tingkat corporate-nya harus hati-hati, karena di sini mentransfer keterampilan ke dalam bisnis melalui kantor pusat perusahaan itu tinggi. Jadi peran daripada perusahaan itu cukup tinggi. Ya kan? Meskipun keterkaitannya terhadap operasional antar bisnis tidak berhubungan. Ya. Jadi contohnya misalkan Pepsodent. Pepsodent dia tidak hanya membuat produk odol dan sikat gigi, tapi dia juga punya produk pembersih mulut, ya kan. Mungkin kalau antara produk odol dan sikat gigi, dia secara keterampilan mentransfer keterampilan ke dalam bisnis melalui konten tinggi, karena kita sama-sama menggunakan nama Pepsodent, tapi mungkin keterkaitan secara operasional berbeda karena sikat gigi dan odol memiliki bahan baku yang berbeda. Ini contohnya. Ya kan? Jika sama-sama rendah, berarti ini sama-sama tidak berhubungan. Jadi di sini biasanya yang diperhatikan adalah aspek financial economics-nya. Jadi kita hanya bicara tentang bagaimana tingkat produk tersebut atau unit usaha tersebut secara ekonomi memberikan kontribusi terhadap perusahaan. Ya. Kemudian jika keterkaitan operasional tinggi tetapi keterampilan ke dalam bisnis kantor pusat itu rendah, maka ini diversifikasi berhubungan tapi terbatas. Jadi ini misalkan ya Danone ya. Jadi Danone ini sekarang juga mengelola Aqua ya. Kalau kita bicara tentang keterkaitan operasional, ya otomatis bahwa Danone memproduksi roti, ya kan? Kemudian dia juga memproduksi beberapa produk minuman yang lain, maka ini akan menciptakan sebuah konsep integrasi vertikal. Jadi bisnisnya memang berhubungan secara operasional tapi tidak secara keterampilan. Jadi ketergantungan terhadap pusat rendah. Kemudian keterkaitan korporat dan operasional ini adalah jika sama-sama tinggi. Jadi jika keterkaitan operasional bisnisnya itu tinggi, juga pada keterkaitan mentransfer keterampilan ke dalam bisnis melalui kantor pusat itu juga tinggi. Ya, ini sama seperti Alfamart kemudian mendirikan Alfa Express, kemudian ada Alfa Midi, ini yang sama semuanya. Jadi itu harus memiliki benar-benar menciptakan sebuah sistem yang bagus supaya nanti ketika ada kesalahan tidak berdampak kepada yang lain. Ada beberapa strategi generik pada tingkat korporasi ini, di mana Gloex itu berpendapat minimal ada 4 strategi generik. Jadi yang pertama adalah strategi stabilitas, kemudian yang kedua adalah strategi ekspansi, ya kan? Yang ketiga adalah strategi penjualan, dan yang keempat adalah strategi kombinasi. Ya, strategi stabilitas, ya kalau digambar strategi stabilitas itu posisinya di mana perusahaan berada pada tingkat pertumbuhan pasarnya, market share-nya itu masih bagus, pertumbuhan pasarnya masih tinggi, tapi tingkat daya saing perusahaan itu rendah. Ini strategi stabilitas biasanya. Ini ditunjukkan biasanya tidak ada pertambahan pada produk pasar dan fungsi-fungsi perusahaan. Jadi
karena adanya perusahaan yang daya saingnya rendah itu otomatis ini perusahaan harus meningkatkan efisiensi. Ya. Sehingga yang dilakukan oleh perusahaan dia tidak berhadapan langsung dengan pasar, tetapi dia bagaimana posisinya bertahan. Ya, salah satu contoh pada strategi stabilitas ini biasanya terjadi pada posisi seperti pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, perusahaan banyak menerapkan strategi stabilitas. Ya karena yaitu tadi bahwa pasar lagi jenuh. Jadi tingkat pertumbuhan dan pertambahan produk di pasar itu sedang menurun, kemampuan daya beli masyarakat menurun. Ya, sehingga perusahaan perlu melakukan strategi stabilitas. Kemudian alasan ini biasanya strategi ini digunakan, yaitu yang pertama perusahaan telah berhasil dan menguntungkan pada saat ini. Kemudian mudah menerapkan, takut ada pemborosan. Jadi seperti yang terjadi sekarang ini yang harus dilakukan oleh perusahaan memang cenderung efisiensi untuk menjaga stabilitas perusahaan. Kemudian strategi yang kedua secara generik pada tingkat korporasi itu adalah strategi ekspansi. Ada yang mengatakan juga ini growth, ya, strategi pertumbuhan. Di mana strategi ini menitik beratkan pada pertambahan pada produk pasar dan fungsi-fungsi perusahaan. Jadi perusahaan melakukan ekspansi, ya kan, untuk meningkatkan skala ekonomi perusahaan. Kemudian meningkatkan aktivitas perusahaan. Dan biasanya kalau kita ngomong ekspansi itu berisiko tinggi. Nah, cenderung seperti sekarang ini perusahaan tidak akan berani melakukan sebuah ekspansi besar-besaran karena ya market pasar lagi stuck ya, lagi berhenti. Sehingga perusahaan biasanya kalau menerapkan strategi ekspansi ini dia harus menunggu pertumbuhan pasar. Dan ini resikonya tinggi jika dilakukan, maka harus hati-hati ketika menerapkan strategi ekspansi ini. Biasanya alasan perusahaan menggunakan strategi ini, dia melihat bahwa pasar butuh produknya, butuh jasanya, sehingga dia melakukan ekspansi. Atau misalnya karena melakukan merger atau karena melakukan akuisisi, maka ada tekanan dari pihak luar yang membuat perusahaan ini melakukan ekspansi. Ya, contohnya seperti masa pandemi COVID-19 ini, sebetulnya perguruan tinggi harus melakukan strategi stabilitas, ya. Tapi biasanya perguruan tinggi yang didirikan oleh beberapa kelompok organisasi yang sejenis itu meminta adanya yang besar mengakuisisi atau yang kecil atau melakukan merger, sehingga ini menunjukkan adanya tekanan dari pihak luar yang membuat dia harus melakukan strategi ekspansi. Dan strategi penciutan. Pada strategi penciutan ini perusahaan akan mengurangi jumlah produk atau pasarnya atau fungsi-fungsi perusahaannya. Ya kan? Di sini perusahaan melakukan pengurangan bisnis. Ya. Jadi bisnisnya dikurangi, dia hanya fokus pada core bisnisnya saja. Ya karena kondisi bisnis sedang menurun, kemudian unit-unit tertentu memerlukan penambahan untuk mengatasi masalah yang timbul akibat adanya strategic bisnis unit yang salah. Jadi pengembangan bisnis yang salah. Banyak ini dilakukan pada situasi pandemi COVID-19 ini, perusahaan melakukan strategi penciutan agar dia bisa bertahan di dalam operasionalnya. Tapi tidak selamanya strategi penciutan itu dilakukan karena situasi tekanan dari luar, jadi secara ekonomi eksternal, tapi juga karena mungkin perusahaan berpikir ada kesempatan yang lebih prospek di bidang lain, sehingga harus ditinggalkan. Ya, contohnya Sampurna meninggalkan rokoknya, dia bisnis ke agrobis ya. Jadi dia hanya meninggalkan satu saja kalau nggak salah, itu pun satu produk ya. Sedangkan yang lain dibeli oleh Philip Morris. Jadi ini juga biasanya dilakukan ketika bisnis merugi terus. Ya. Maka perusahaan harus melakukan strategi penciutan. Dan selanjutnya adalah strategi kombinasi. Jadi strategi kombinasi ini adalah strategi gabungan atas situasi yang berbeda. Ya akan ada perubahan yang cepat,
Sehingga perusahaan harus menerapkan beberapa strategi. Ini dilakukan oleh perusahaan multinasional pada saat ini, dia melakukan strategi kombinasi untuk menghadapi COVID-19. Ya. Jadi bisa ekspansi, bisa stabilitas, ya, bisa stability, kemudian juga bisa penciutan atau retrenchment. Sekarang bagaimana kita melihat secara umum ketika perusahaan pada strategi korporasi, sebetulnya strategi apa saja sih yang dilakukan oleh perusahaan? Ada dua kutub yang dilakukan sebagai pembanding di sini adalah pertumbuhan pasar dan persaingan. Ya kan? Jika pertumbuhan pasar tinggi, sedangkan persaingan kuat, ya kan, maka pilihan perusahaan di dalam strateginya bisa pengembangan pasar, bisa penetrasi pasar, bisa pengembangan produk, bisa integrasi ke depan, bisa integrasi ke belakang, bisa integrasi horizontal, bisa diversifikasi konsentrik, ini pilihannya. Nah, pilihan ini tergantung dari kondisi kekuatan perusahaan, kondisi posisi perusahaan, ya kan, dari sisi resource yang dimiliki, sumber daya yang dimiliki, dari kekuatan sumber dayanya dia itu, maka dia bisa menentukan pilihan strategi di sini. Jadi salah satu contoh pengembangan pasar di sini berarti perusahaan menciptakan pengembangan produk existing pada pasar yang baru. Ya. Salah satu contoh pada situasi pandemi COVID seperti sekarang ini, maka perusahaan akan mengalami penyempitan pasar pada skala lokal atau regional. Untuk itu perusahaan untuk bisa tetap mempertahankan jumlah pertumbuhan pasar dan penjualan produknya, maka dia harus memperluas pasar. Dia harus mengembangkan pasarnya yang ada, karena skala frekuensi pembelian dari pasar yang existing itu menurun. Sehingga untuk menciptakan pertumbuhannya, maka dia harus menciptakan pasar baru. Kemudian yang kedua adalah penetrasi pasar. Kalau penetrasi pasar ini kayaknya dalam situasi COVID-19 ini banyak tidak dipilih. Karena penetrasi pasar ini kan tujuannya supaya konsumen membeli lebih banyak. Tapi konsumen sekarang ini berada pada konsumen rasional, dia hanya membeli sebatas kebutuhan, bukan keinginan. Sehingga dia tidak akan membeli dengan jumlah volume yang lebih banyak, kecuali kebutuhan bahan pokok. Itu pun juga sekarang sudah mulai rasional. Karena kalau kebutuhan bahan pokok terlalu banyak ditimbun, itu secara higienis juga kurang baik. Jadi, penetrasi pasar ini kayaknya di situasi sekarang banyak dihindari oleh perusahaan. Kemudian pengembangan produk. Ya. Pengembangan produk ini adalah perusahaan bisa melihat satu peluang di tengah situasi pasar yang ada. Ketika ada perubahan lingkungan, pasti ada perubahan pergeseran kebutuhan. Jadi salah satu contoh, misalkan kemarin rame-rame perusahaan memproduksi masker karena kelangkaan masker. Rame-rame memproduksi hand sanitizer, ya kayak gitu. Itu karena akhirnya perusahaan-perusahaan yang dulunya di bidang konveksi bergeser menjadi perusahaan memproduksi masker. Itu pengembangan produk karena adanya peluang tadi contohnya. Kemudian kalau pada posisi di mana pertumbuhan pasar tinggi, tapi persaingannya lemah. Ya, persaingannya lemah. Nah, apa yang membedakan pengembangan pasar di sini dengan pengembangan pasar di posisi persaingan lemah? Ya kan? Di sini yang membedakan kalau pada pengembangan pasar di persaingan yang kuat, maka perusahaan melakukan sebuah peningkatan produksi, ya, peningkatan kapasitas. Tapi kalau pengembangan pasar di sini, maka perusahaan menjaga stabilitas. Ya kan? Di mana karena marketnya jenuh, maka digeser untuk pada market yang lain. Ya. Kemudian pada posisi di mana persaingan kuat tetapi pertumbuhan pasar rendah. Ya.
Biasanya kalau seperti ini, maka perusahaan harus menciptakan diversifikasi. Market sudah mulai jenuh, ya kan? Maka dia menciptakan diversifikasi. Nah, diversifikasi ini ada diversifikasi konsentrik. Jadi kita menciptakan sebuah produk yang sejenis, ya. Contohnya kayak Aqua menciptakan Fit, ya, supaya dia bisa menjaga stabilitas pasarnya. Alfamart, ada Alfa Midi, ada Alfa Express. Itu diversifikasi konsentrik. Ya kan? Jadi masih pada pasar yang sama, tetapi produknya diciptakan untuk berbeda. Kemudian diversifikasi horizontal. Ya, ini biasanya menambah distribusi. Ya, jadi perusahaan membuka kantor cabang. Ini diversifikasi horizontal. Sedangkan mengakuisisi perusahaan yang sejenis ini juga diversifikasi horizontal. Sedangkan diversifikasi konglomerasi ini perusahaan menciptakan produk atau jenis usaha yang berbeda-beda. Ya, contohnya kayak MNC sekarang juga bergerak di bidang asuransi kesehatan. Padahal dia perusahaan media, dia juga bergerak di bidang pendidikan. Nah, kalau pasarnya rendah, persaingannya juga kita lemah di dalam persaingan, ya maka otomatis penciutan bisnis, likuidasi ini menjadi pilihan. Nah, diversifikasi konsentrik ini juga hampir sama dengan yang di pengembangan pasar di sini. Ini dilakukan, ya itu tadi, karena menurunnya frekuensi pembelian pada satu wilayah pasar, sehingga perlu dikembangkan pasarnya. Kemudian diversifikasi horizontal itu juga begitu di sini. Perbedaannya kalau di sini karena pertumbuhan pasarnya rendah, otomatis perusahaan harus menciptakan diversifikasi untuk menjaga stabilitas daripada penjualannya dia. Ini bisa dibaca ya nanti masing-masing dari kenapa melakukan diversifikasi, apa diversifikasi konglomerasi ini sudah saya tulis di sini. Ya. Nanti bisa dibaca ini. Contoh-contohnya juga sudah saya jelaskan di sini. Ya. Sekarang kita lihat ada selain tadi ada beberapa strategi pada tingkat korporasi. Ya, ini emergency, Olympian, kemudian acquisition driver, kemudian market explain, competency and culture building base, sama performance control. Pada emergency ini biasanya dilakukan ketika kondisi bisnis dalam perusahaan dalam keadaan kacau, krisis keuangan, ada celah aspek, ada ancaman pengambil alihan, kehilangan posisi. Ya. Karakter pada strategi korporasi emergency ini biasanya perusahaan kacau, intervensi oleh pusat, menjadi sentralisasi, ya kan? Kemudian pertumbuhan atau ditunda dan lain-lain. Ya. Pada kondisi emergency ini, strategi corporate emergency ini biasanya pusat bermaksud menghentikan hubungan dengan bisnis dan intervensi yang ada. Kemudian pusat menginginkan, ya karena kondisi keuangan menurun, maka dia melakukan penciutan biasanya. Ini sama dengan strategi penciutan. Kemudian ada Olympian. Nah, strategi corporate Olympian ini di mana lingkungan pasar saing sudah mulai stabil, pasarnya atraktif, kemudian faktor sukses kunci mirip dengan semua bisnis, dan terjadinya internasionalisasi ini sudah bukan menjadi isu faktor utama ya. Keterampilan perusahaan di sini dia pusat tidak dihargai oleh unit bisnisnya biasanya. Jadi di sini unit bisnisnya yang lebih kuat. Ini terjadi seperti kasusnya Telkom ya. Kasusnya Telkom yang kalah dengan unit bisnisnya Telkomsel, ya kan, dengan IndiHome dan lain-lainnya. Ya. Sehingga biasanya
ini dilakukan karakternya memang bisnis di masing-masing unit bisnis itu sudah mulai mandiri dan dalam keadaan kondisi baik. Jadi peran pusat sudah tidak terlalu relevan, justru kontribusi unit yang tinggi. Kemudian pada strategi korporasi acquisition driven, di sini kondisi bisnis industri dalam kondisi yang sangat menguntungkan, sasaran tercapai melalui kinerja yang bagus. Ya, jadi ya ini karena bagus, ya biasanya di sini yang terjadi adalah CEO dan Financial Department berpengalaman di dalam pengambil alihan. Jadi di sini perusahaan korporasi akan banyak mengakuisisi perusahaan-perusahaan yang sejenis. Kemudian adalah market ekspansi yang selanjutnya. Di sini biasanya terjadi karena kondisi bisnis lagi baik, kemudian bisnis global dengan 2 atau 3 pesaing, ketersediaan uang kas untuk ekspansi cukup banyak. Ya. Jadi maka perusahaan kemudian melakukan market ekspansi. Ya, budaya ekspansi yang kuat tidak didominasi oleh permainan politik. Ya. Kemudian perusahaan lebih peka pada situasi pasar. Kemudian pertimbangan jangka panjang jadi dasar keputusan. Ya ini dulu terjadi seperti Unilever mungkin. Ya. Tapi di situasi sekarang kayaknya perusahaan tidak melakukan strategi korporasi market ekspansi. Kemudian strategi korporasi kompetensi BIS. Ya. Jadi di sini budaya dan kompetensi lebih utama daripada strategi mikro, di mana di sini kinerja bersaing dan perbaikan jangka pendek menengah dan kerangka kinerja keuangan. Jadi perusahaan lebih menekankan pada pengembangan bisnis yang terkait dengan budaya dan kompetensi. Kompetensi BIS ini pernah dilakukan pada era jayanya Giant ya. Giant dulu ketika melakukan sebuah ekspansi, maka yang dilihat bukan finansial, tetapi yang dilihat adalah lebih pada aspek ketersediaan daripada SDM yang kompeten. Ya. Karena memang lebih menekankan pada SDM-nya. Ya. Sebelum akhirnya juga dia kolaps karena gelombang tsunami pembelian melalui e-commerce ya. Konsumen lebih suka dilayani dengan handphone daripada dengan orang. Ya. Kemudian performance control. Nah, kalau di sini biasanya terjadi pada perusahaan-perusahaan BUMN ya. Karena ya pasar dapat diprediksi kebutuhannya karena dia memegang monopoli, hampir monopoli sempurna ya. Jadi dia mengendalikan secara keseluruhan. Kemudian kita bicara bahwa pada analisis portofolio bisnis perusahaan pada strategi tingkat korporasi ini, secara sederhana biasanya analisis portofolio bisnis ini dilakukan dengan menggunakan metode unit bisnis strategik. Ini kita akan bahas nanti di pertemuan berikutnya ya. Kemudian BCG ya kan, BCG metrik yang ini kan kita bahas sekarang. Analisis portofolio bisnis ini juga digunakan tidak hanya sekedar untuk memutuskan bisnis mana yang harus diinvestasi lebih banyak, tapi juga untuk mengembangkan strategi pertumbuhan dalam rangka menambah produk atau bisnis baru. Pada analisis BCG atau yang dikenal dengan metrik BCG, ini biasanya memetakan perusahaan pada 4 kuadran, yaitu Start, Cashco, kemudian Fusion Max, dan DOP. Ya. Pada matriks BCG ini, yang dijadikan sebagai ukuran adalah sejauh mana market share yang dikuasai perusahaan dibandingkan dengan pertumbuhan pasar yang ada. Misalnya pertumbuhan pasar tinggi,
market share yang dikuasai juga tinggi, maka di sini perusahaan biasanya berada pada kondisi yang start. Ini penjelasannya di sini. Ya. Sedangkan pada cash cow itu terletak di mana perusahaan berada pada pertumbuhan yang relatif rendah, tapi market share-nya cukup tinggi. Makanya istilahnya cash cow, mumpung pertumbuhan pasarnya rendah, tapi pangsa pasar perusahaannya cukup tinggi, biasanya perusahaan mengambil keuntungan di sini. Kemudian question marks. Jadi di sini perusahaan berada pada pasarnya sebetulnya tinggi, tapi penguasaan pasar perusahaan rendah atau masih kecil market size-nya. Sedangkan pada kondisi drop itu baik pertumbuhan pasar sedang rendah, market size-nya perusahaan, ukuran pasar yang dikuasai oleh perusahaan juga rendah. Bagi salah satu contoh, misalnya kasus pada BCG Metric ini. Ini kalau kita lihat misalkan kita mau membandingkan beberapa bahwa di sini penguasaan jumlah pelanggan yang dimiliki, kita tahu bahwa penguasanya adalah Telkomsel, ya kan? Pangsa pasarnya sampai pada 40,96% penguasaan pangsa pasarnya. Ya. Sedangkan di sini kita lihat Star One, kemudian mobil Nine atau Happy, ini juga mengalami kondisi di mana jumlah pelanggannya rendah, pangsa pasarnya rendah. Berdasarkan data di atas, maka diketahui bahwa Star One itu dapat dimasukkan dalam kategori kedua, yaitu question marks atau tanda tanya. Jadi dia berada di sini. Karena penguasaan pasarnya tinggi, padahal pertumbuhan pasarnya, penguasaan pasarnya rendah, padahal pertumbuhan pasarnya tinggi. Nah, pada kondisi yang seperti ini, maka untuk menghadapi situasi pangsa pasar yang ada di industri seluler, khususnya di Jawa, maka yang harus dilakukan oleh Star One, ya kan, yakni dia harus bisa memenuhi masuk ke dalam pangsa pasar perusahaan yang rendah, tetapi pertumbuhan pangsa pasarnya yang masih pesat. Ya. Sehingga salah satu langkah yang harus dilakukan oleh Star One yang pertama adalah dia bisa mengidentifikasi produk yang dijual perusahaan. Mungkin masalah promosinya, harganya, atau pada jaringannya. Ya kan? Kemudian perusahaan harus tahu bahwa potensi pasar yang ada itu dia bisa meraup sampai seberapa, ya, dengan kondisi perusahaan yang ada. Kemudian target dan